Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, yaitu di mana ada info terbaru yang membuat terharu dari 2,3 juta honorer yang ada yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN pada waktu siapa saja. Nah, tentunya bagi yang bisa diangkat menjadi ASN baik itu part time maupun full time. Tetapi bagi yang tidak memenuhi ini, ya tentunya itu adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer kecewa. Nah, Bapak Ibu untuk mengetahui hal ini, simak terus informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Meskipun berita mengenai pengangkatan honorer sekitar 2,3 juta honorer menjadi ASN paruh waktu, ini telah menggembirakan, namun masih menyisakan kesedihan. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan nantinya, masih ada juga yang belum bisa diangkat menjadi ASN per time. Dalam rencana pemerintah untuk mengangkat status honorer menjadi ASN paruh waktu, terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi. Tentunya yang namanya syarat itu wajib, Bapak Ibu ya, tidak boleh tidak harus ada. Honorer harus memenuhi syarat-syarat tersebut apabila mereka ingin mengubah statusnya menjadi ASN paruh waktu mulai tanggal 28 November 2023. Namun siapa yang tidak menginginkan dan bercita-cita untuk menjadi aparatur sipil negara atau untuk menjadi ASN, nah pastinya semua honorer bermimpi untuk mendapatkan posisi dan status sebagai aparatur sipil negara di masa depan. Karena honorer juga menginginkan pengakuan dan kesejahteraan yang sebanding dengan kinerja mereka. Menjadi ASN adalah harapan bagi mereka. Meskipun terdapat kabar mengenai penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada 28 November 2023, pemerintah telah mencari solusi cepat untuk menyelesaikan masalah honorer. Maka dengan demikian, suatu hal yang wajar kalau hal ini perlu kita syukuri karena memang pemerintah telah menemukan penyelesaian persoalan honorer sekarang ini. Salah satu solusi cepat yang diberikan kepada 2,3 juta honorer adalah pengangkatan status mereka dari honorer menjadi aparatur sipil negara, part time atau ASN paruh waktu. Sehingga semua nama honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN yang jumlahnya 2,3 juta orang akan berubah status menjadi aparatur sipil negara atau ASN paruh waktu tanpa harus mengikuti tes yang rumit dalam proses seleksi CPNS di masa depan. Namun sayangnya, tidak semua dari 2,3 juta honorer yang terdaftar dalam database BKN memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN paruh waktu. Artinya, hanya nantinya yang tepat dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka itulah nantinya yang akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN paruh waktu. Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Negara memiliki syarat dan kategori yang tidak boleh tidak harus dipilah untuk mengangkat honorer menjadi ASN pada tahun 2023 tahun ini. Berikut adalah beberapa kategori yang dengan permohonan maaf tidak dapat menjadi bagian dari ASN pada tahun 2023. Nah, tentunya ini pertanyaan Bapak, siapa saja mereka yang akan didiskualifikasi terkait dengan hal ini? Karena pada dasarnya ada syarat yang telah ditetapkan oleh BKN untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara, baik P3K full time, demikian dengan P3K part time.
Nah, pertama, mereka yang bukan warga negara Indonesia itu jelas ya, yang bukan warga negara Indonesia maka sepertinya tidak punya hak untuk menjadi ASN di negeri ini. Kemudian terindikasi sebagai LGBT. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai di bawah 3 atau IPK kurang dari 2,75. 4, masih terlibat sebagai pengurus atau anggota partai politik. Dan yang kelima, pernah ditindik atau memiliki tato. 6, pernah diberhentikan secara tidak hormat saat bekerja sebagai pegawai swasta. 7, pernah diberhentikan dari CPNS, PNS, anggota TNI, Polri secara terhormat atau tidak terhormat. 8, usianya belum mencapai 18 tahun. 9, sudah berusia di atas 35 tahun. 10, telah menjadi bagian dari PNS atau P3K. 11, pernah dipenjara dalam kasus apapun. 12, merupakan anggota Polri. 13, merupakan anggota TNI. Nah, itulah ada 13 poin yang menjadi persyaratan yang akan diketahui oleh seluruh honorer. Ada apa dengan mereka-mereka yang tidak bisa diangkat menjadi ASN per time. Nah, di sini sudah disampaikan Bapak Ibu, misalnya bukan warga negara Indonesia itu jelas ya, kemudian terindikasi sebagai LGBT. Nah, di sini ini banyak hal yang mengalami hal ini kemungkinan banyak terganjal karena nilai ijazah ya atau indeks prestasi kumulatif atau IPK yang kurang dari 2,75. Ingat Bapak Ibu ya, memiliki nilai di bawah 3 atau IPK kurang dari 2,75. Berarti yang memiliki nilai ijazah atau IPK kumulatif sebagaimana yang telah ditetapkan ini, berarti ini tidak bisa nantinya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Walaupun per time tidak bisa karena memang ya sudah ada persyaratan dari sisi nilai yang akan dipersyaratkan. Seterusnya masih terlibat sebagai pengurus atau anggota partai politik. Ya benar, karena lain cerita ya partai politik dengan ASN. Nah, ini mengenai tato, kadang-kadang ini banyak ditemukan di kalangan masyarakat bahwa tato atau tindik ini tanpa disadari bahwa itu sebenarnya merusak karena akan dipersyaratkan dalam hal pengangkatan aparatur sipil negara. Seterusnya Bapak Ibu, ini syarat lainnya juga harus dipenuhi ya, karena memang itu adalah satu hal yang mutlak untuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semoga semua hal ini bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.